Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Hendra Saputra Tanjung, NIM 23390110093, Prodi S3 Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas statistik lanjutan dengan judul yang saya ambil yaitu tentang pengembangan model pembelajaran matematika berbasis budaya Aceh untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa SMA. Dengan dosen pengampu Prof. Dr. Imade Candiase Mko. Nah, selanjutnya di dalam tugas ini saya milih yang kedua terkait dengan melakukan penelitian pengembangan, di mana di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan topik, rumusan masalah, hipotesis penelitian yang saya ambil, hipotesis statistik, dan pengujian hipotesis statistik dengan data yang dibuat sendiri dengan lengkap. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian yang pertama, topik yang saya angkat yaitu terkait dengan pengembangan model pembelajaran matematika berbasis budaya Aceh untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, untuk desain penelitiannya, sebenarnya itu model pembelajaran yaitu dengan A1, PBM, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua terkait dengan pembelajaran konvensional. Yang Y1-nya di sini saya ambil tentang kemampuan berpikir kritis dan Y2-nya itu kemampuan berpikir kreatif. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimanakah desain pengembangan model pembelajaran matematika berbasis budaya Aceh untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif siswa SMA. Yang kedua, bagaimanakah model pembelajaran matematika yang valid untuk digunakan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Nah, terus bagaimana model pembelajaran matematika yang praktis digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Terus yang terakhir, bagaimana model pembelajaran matematika yang efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Nah, untuk hipotesis penelitiannya, berdasarkan judul penelitian di atas, maka ditulis hipotesis penelitian pertama adanya pengaruh yang secara simultan antara model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Terus selanjutnya adanya pengaruh secara simultan antara model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga adanya pengaruh secara simultan antara model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kreatif. Untuk hipotesis statistiknya yang pertama, adapun hipotesis pertama yaitu nolnya itu tidak terdapat pengaruh secara simultan pada pembelajaran berbagai masalah terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, yang kedua itu tidak terdapat pengaruh secara simultan model pembelajaran masalah terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Hipotesis kedua yaitu tidak terdapat pengaruh secara simultan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis, dan yang kedua terdapat pengaruh secara simultan model pembelajaran matematika berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis. Terus yang terakhir itu tidak terdapat pengaruh secara simultan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kreatif. Terus terdapat pengaruh secara simultan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kreatif. Nah, untuk pengujian hipotesisnya, kegiatan pengujian hipotesis ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS. Terus pada kasus ini terdapat 3 tahapan yang akan kita ambil yang penting dilakukan dalam hal melakukan analisis MANOVA yang digunakan SPSS. Yang pertama, tahapan pertama kita akan melakukan entry data. Yang kedua, analisis data dan interpretasi hasil. Nah, sebelum itu, sebelum yang ketiga itu kita akan
Yang pertama kita akan melakukan entry data. Jadi kita lakukan entry data. Nah, ini entry data yang sudah saya ambil terkait dengan variable view-nya untuk model sendiri, model pembelajaran sendiri. Kita ambil di value-nya untuk satu itu VBL, yang kedua itu konvensional. Nah, terus yang kedua tentang berpikir kritis dan terkait dengan kemampuan berpikir kreatif. Ini data view yang sudah saya ambil. Data view-nya ada 30 untuk model pembelajaran PBL dan ada 30 untuk konvensional. Internet data sudah selesai. Terus sekarang kita lanjut tentang analisis data. Nah, sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis dalam ANOVA. Uji prasyarat di sini dibutuhkan ada 3. Yang pertama, uji normalitas multivariat. Yang kedua, uji homogenitas varian. Dan yang ketiga, uji homogenitas varian ke varian. Nah, yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas multivarian. Nah, untuk uji prasyarat ini, kita nanti akan membuat variabel baru gitu. Tunjukkan dengan membuat secant plot nanti antara jarak Mahalanobis dengan chi-square. Sebelum membuat secant plot yang 2 variabel itu, kita akan membuat yang pertama terkait dengan total. Variabel yang pertama kita akan buat totalnya dulu, yaitu dengan cara klik transform. Terus selanjutnya kita komputer variabel. Terus kita akan buat klik di sini total. Kita ganti total. Terus selanjutnya kita kemampuan berpikir, terus kita masukkan, terus kita tambah dengan kemampuan berpikir kreatif. Setelah itu oke. Hasilnya sudah ada, kita lihat. Nah, ini hasilnya sudah ada, ini dengan total, variabel total. Nah, selanjutnya setelah ada variabel total, kita akan selanjutnya kita akan mengambil ataupun buat variabel Mahalanobis dengan cara seperti kita klik analyze, terus kita klik regresi linear, kita klik regresi linear, terus kita akan lihat dependent list-nya, terus kita lihat save-nya. Save. Nah, kita centang Mahalanobisnya. Setelah itu kita klik save, oke. Masukkan hasil. Terus oke. Nah, di sini nanti kita sudah muncul, kita lihat. Nah, sudah muncul ini variabel Mahalanobisnya. Terus selanjutnya kita akan sort dari yang terkecil ke yang besar dengan cara kita klik data, terus kita klik sort
Sources, kita lihat mana. Kita masukkan mana lebih karena itu yang akan kita sort dari yang terkecil ke yang rendah. Kita klik ascending, klik dari yang terkecil ke yang besar. Oke. Oke. Nah, kita akan lihat hasilnya. Nah, sudah. Ini sudah hasil variabel analybisnya dari yang terkecil ke yang besar. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan buat variabel baru, itu value. Terus sebelum itu kita akan buat variabel baru dengan nama J. Ini kita buat sesuai dengan jumlah sampel yang kita ambil. Kalau 60 berarti 1 sampai 60. Kita akan buat. Terus 16, 17, 9, 30, 31, 33, 10, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 7, 5, 60. Baik. Ini variabel baru yang kita buat, kita namakan Z. Z. Kita ganti desimalnya, kita ganti jadi 0. Sudah, baik, sudah ada. Variabel barunya variabel J-nya. Nah, sekarang kita akan buat variabel baru tentang value. Itu dengan cara transform seperti yang tadi juga. Klik transform, kita buat komputer variabel. Nah, kita akan ganti di sini, ganti namanya. Portfolio di sini yang nantinya kita buat yaitu dengan rumus J dikurang 0,5 dibagi jumlah data. Baik, kita masukkan rumusnya. Terus yang pertama Z, kita masukkan ini Z-nya. Dikurang 0,5 dibagi dengan jumlah data. Jumlah data kita di sini tadi kita ambil 30, berarti kita bagi 30. Kita keluar nilainya. Nah, ini untuk variabel baru value. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel baru lagi, yaitu dengan Chi-score-nya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi cara buatnya. Kita klik transform komputer variabel. Nah, di sini kita klik inverse. Skornya kita naikkan ke atas. Nah, untuk kita ganti dulu. Skornya kita ganti namanya berarti C. Nah, untuk tanda tanya yang pertama, kita masukkan ganti dengan value tadi. Ini kita masukkan value untuk
Yang tanda tanya kedua, kita akan masukkan dengan nilai 2, karena 2 adalah model pembelajaran yang kita buat, yaitu tentang VBL dan konvensional. Oke, kita klik oke. Nah, ini sudah keluar tentang variabel C. Setelah selesai ini, selanjutnya kita akan buat grafik, yaitu grafik circuit plotnya untuk melihat jarak antara mana lebih dengan chi-square. Nah, dengan cara klik graph, terus legacy dial, terus second plot. Kita klik simple sekedar sampai hitam, kita klik depan. Nah, di sini kita akan masukkan di y-axisnya, kita masukkan mana lebihnya, kita masukkan di y-axis. Terus selanjutnya dan chi-square-nya pada x-axis. Chi-square kita masukkan x-axis. Nah, setelah itu kita klik oke. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, kriteria yang kita putuskan apabila lebih dari 50% jarak antara warna lebihnya dengan chi-square membentuk ya garis lurus ya, maka normal multivariat terpenuhi. Jika dilihat dari grafik di atas ya dapat data multivariatnya berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas varian. Yang pertama kita akan buat analyze. Kita klik analyze, terus general linear model, terus kita klik multivarian, terus kita akan kemampuan berpikir kritis kita buat di dependent variable, berpikir kreatif kita buat situ, terus metodenya kita buat di fix faktornya. Terus kita akan lihat yang pertama option, kita lihat option, kita akan klik homogenitasnya dulu. Kita klik homogenitas. Ini kita klik homogenitas, klik oke. Kita akan melihat homogenitasnya pertama dulu. Nah, kita akan lihat hasilnya sudah keluar. Level testnya kita akan lihat. Kita akan Nah, dari hasil level testnya menunjukkan signifikan ya, dari signifikannya itu yaitu 0,916 untuk kritis dan 0,272. Berdasarkan nilai signifikan ini, keduanya lebih besar dari 0,05. Nah, berarti tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel TK memiliki varian yang homogen karena lebih besar dari 0,05. Terus selanjutnya kita akan melihat box test of equality-nya. Kita akan lihat ke atas. Nah, di sini bisa kita lihat hasil box of equality-nya juga sama, yaitu di sini signifikansinya 0,390, yaitu lebih besar dari 0,5, yang berat dengan demikian homogenitas matriks varian kovarian itu terpenuhi, atau dalam artian bahwa matriks varian kovarian kedua variabel tersebut sama atau homogen. Baik, selanjutnya kita akan analisis atau uji MANOVA-nya, yaitu dengan cara analyze, terus general linear model, terus kita klik multivariat seperti yang tadi juga sudah muncul. Nah, sekarang kita akan klik yang pertama fix faktornya. Kita akan klik fix faktor.
total cost-nya kita akan modelnya kita masukkan. Kalau kita masukkan, oke, kita cek loss. Oke, terus kita lanjutkan adminsnya. Kita klik admins. Ini juga sama, modelnya kita masukkan ke display. Kita centang efeknya, kita klik continue. Terus selanjutnya kita akan klik option. Kita klik option. Nah, kita centang deskripsi statistik, estimasi change-nya, terus parameter. Nah, untuk homogenitasnya kita tidak usah centang lagi karena tadi sudah kita lihat ya. Terus continue. Nah, dari situ kita akan oke. Nah, baik, kita akan lihat hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan lihat hasilnya, yaitu baik, kita lanjutkan. Ada kesalahan teknis ya. Nah, ini hasilnya. Hasil dari yang tadi, hasil deskripsi statistiknya. Nanti ini kita akan baca. Nah, untuk hasil yang pertama kita akan lihat deskripsi statistik, yaitu tabel di atas merupakan secara umum ya model pembelajaran masing-masing yang sudah kita buat, yaitu yang pertama kita lihat dulu model PBL dengan konvensional masing-masing ya, sampelnya itu 30-30. Untuk PBL di sini minsnya kita lihat dengan rata-rata ya, rata-ratanya itu masing-masing kelompok, dilengkapi dengan rata-rata masing kelompok. Terus selanjutnya kita akan lihat multivariate testnya. Nah, di sini kita akan baca multivariate testnya dengan melihat signifikan untuk stress X lambda sama stressnya. Untuk kita lihat di sini nilainya lebih 0,001, itu bisa dikatakan lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, karena sebagian besar karena lebih kecil dengan 0,5, model juga lebih kecil dengan 0,5, yaitu 0,15, lebih kecil dari 0,05, berarti dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar ataupun kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif dengan model pembelajaran PBL dengan konvensional tadi. Nah, selanjutnya kita akan lihat test of between subjeknya. Nah, di sini kita akan lihat juga untuk nilai masing-masing variabel terikatnya gitu. Nah, jika dilihat dari signifikan itu pada metode ataupun model pembelajaran yang kita ambil, yaitu nilainya 0,265, untuk kemampuan berkritisnya 0,016, yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara univariat masing-masing variabel terikat terdapat perbedaan dari hasil belajar
yaitu kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif matematika diakibatkan oleh perbedaan antara model pembelajaran yang kita buat. Terus yang terakhir kita akan lihat waris conference-nya. Ini yang terakhir akan kita lihat. Baik, di sini kita akan lihat untuk tabel waris conference-nya, pengujian simple efeknya masing-masing variabel terikat, yaitu untuk setiap kelompok variabel bebas terdapat pada tabel di atas. Nah, di sini untuk PWL signifikannya 0,265, untuk konvensional di berpikir kreatif di 0,265, terus yang di berpikir kritis untuk VBL-nya 0,16, yaitu untuk yang berpikir kreatif itu lebih besar dari 0,05. Nah, untuk yang variabel kedua itu metodenya itu 0,16 itu lebih kecil dari 0,05. Kemudian antara model pembelajaran, yaitu kita simpulkan antara model pembelajaran dengan konvensional dengan PBL berbeda secara signifikan. Hal itu tunjukkan dengan nilai signifikannya itu 0,265, lebih besar dari 0,05. Baik, itu saja mungkin untuk yang dapat saya sampaikan untuk tugas statistik yang diberikan oleh Prof. Itu saja, Prof. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, terima kasih.